Saya gak tahu kalian gimana pada saat Indonesia menang lawan Cina kemarin. Tapi kalau saya pada saat nonton Indonesia ngalahin Cina kemarin itu, saya tuh sampai lompat-lompat dari kursi karena bahagia segala macam kayak orang-orang gak punya utang itu. Padahal utang saya masih banyak. Gimana skornya kemarin itu kan 1-0. Golnya itu dicetak oleh Romini. Dari segi nama emang boleh bule gak apa-apa lah. Tapi kalau hatinya itu tetap merah putih dia. Dan yang lebih gila lagi, kita tuh ngalahin Cina loh, bayangin. Negara yang biasanya unggul di semua hal, baik dari ekspor barang sampai ekspor konten TikTok dan sebagainya. Tapi ternyata di lapangan bola, kita bisa membuat mereka tuh pulang tanpa poin sama sekali. Bayangin tuh. Mungkin pemain Cina habis pertandingan itu buka Google Translate, terus ketik kenapa Indonesia mulai makin jago sekarang. Dan yang bikin saya tuh bikin merinding lagi, ini bukan cuma karena kita menang ya, tapi karena untuk satu malam pada saat itu, seluruh Indonesia itu kompak, dari mulai emak-emak yang biasanya nonton sinetron sampai abang-abang yang biasanya lagi nongkrong sambil buka Twitter, dan sampai orang-orang ibu yang biasanya nonton anime. Pada saat itu juga kita fokus ke satu layar, gak ada debat cebong kampret, gak ada bahas politik, gak ada hoax dan sebagainya. Cuman ada satu topik yang dibahas, yaitu adalah gol. Tapi tunggu dulu ya, di video kali ini saya tuh gak mau membahas mengenai kemenangan Indonesia pada saat melawan Cina kemarin, karena gak usah diperjelas. Tapi di sini saya tuh mau membahas dari segi geopolitik dan dampak dari permainan bola ini. Karena yang bikin momen ini spesial ya, ini bukan cuma skornya saja, yang lebih dalam dan sering kita lupakan adalah bagaimana sepak bola ini bisa kita satu suara. Bahkan pada saat politik mau memecah belah kita, LSM mau pecah belah rakyat yang ada di Indonesia. Tapi ketika di dalam sepak bola ini, kita satu suara. Makanya ketika saya melihat lebih dalam, ternyata ini ada sejarahnya juga lah. Sejarah di suatu negara, yang di dalam negara ini memiliki konflik internal, perang saudara. Tapi konflik ini ternyata selesai karena sepak bola. Makanya dengan adanya saya tuh timbul pertanyaan besar. Kok bisa sepak bola bisa melerai konflik dan perang saudara ini? Bagaimana bisa? Tonton video ini sampai akhir ya. Saya maksud di sini yang memiliki konflik tapi diselesaikan dengan sepak bola ini, yaitu adalah negara Pantai Gading. Ya, suatu negara yang indah, punya pantai tropis, alam yang subur dan memiliki kekayaan budaya yang sangat banyak. Tapi rakyatnya saling mengangkat senjata karena perbedaan suku, agama dan kepentingan politik pada saat itu. Inilah yang terjadi di Pantai Gading pada saat tahun 2000-an pada saat itu. Yang mana kalau kita lihat sejarahnya ya, negara itu sempat terjebak dalam konflik saudara yang sangat getir, memecah belah masyarakat antar wilayah utara dan selatan di sana. Yang mana wilayah utara ini itu didominasi oleh kelompok-kelompok muslim dan suku-suku yang merasa dimarginalkan, sementara selatan ini dikuasai oleh pemerintah pusat yang cenderung berpihak ke kelompok tertentu. Akhirnya ketegangan ini makin panas pada saat itu sejak pemilu tahun 2000, dan konflik ini meledak menjadi perang saudara di tahun 2002. Pokoknya pada saat itu situasi di dalam negeri ini benar-benar kacau sekali, benar-benar kacau. Rakyat hidup dalam ketakutan, ekonomi lumpuh, dan kehidupan sosial itu terpecah oleh prasangka. Pemerintah dan pemberontak saling curiga, dan tidak ada yang benar-benar menguasai seluruh negeri pada saat itu. Lalu di tengah semua kekacauan itu, siapa sangka harapan justru datang dari lapangan hijau, dari sepak bola ini. Ya, tim nasional sepak bola Pantai Gading pada saat itu yang sedang berjuang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya ya, mau lulus ke Piala Dunia pertama kalinya ya kayak Indonesia ini. Ya semoga Indonesia lulus juga lah ke Piala Dunia nantinya. Dan akhirnya di luar medan tempur politik, anak-anak muda dari berbagai suku dan latar belakang ini bermain bersama dalam satu tim yang dinamai dengan Les Elephants. Mereka bukan politisi, bukan jenderal, tapi mereka punya sesuatu yang sangat lengkap, yaitu adalah kepercayaan rakyat. Dan salah satu sosok yang paling bersinar yaitu adalah yang bernama Didier Drogba, suatu pemain yang saat itu jadi bintang di klub raksasa Inggris, di Chelsea. Yang menarik ya, di tengah euforia setelah lolos ke Piala Dunia 2006 pada saat itu, Drogba ini memanfaatkan sorotan kamera untuk mengirim pesan kepada masyarakat. Tapi bukan soal kemenangan, enggak. Bukan soal prestasi pribadi, enggak. Tapi justru dia tuh berlutut bersama rekan setimnya di ruang ganti dan memohon kepada rakyat dan pemimpin negaranya untuk menghentikan perang saudara itu. Dengan suara gemetar, Drogba ini mengatakan gini, kami telah membuktikan bahwa semua orang di Pantai Gading ini bisa hidup bersama dan bekerja sama. Sekarang
tolong letakkan senjata kalian. Itu kata-kata yang dilontarkan oleh Drogba ini. Dan momen itu terekam ya, terekam, disiarkan dan menguncang hati jutaan orang. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Ingat ya, yang bicara ini bukan politisi, bukan elit, tapi pahlawan mereka, yang sosok yang memberi mereka alasan untuk bangga, untuk bersatu, meski hanya selama 90 menit di layar TV. Dan hasilnya luar biasa. Tak lama setelah itu, para pemimpin itu mulai melunak. Para pemerintah itu mulai melunak dan sering membahas gencatan senjata ini. Dan sebagai simbol perdamaian, pertandingan timnas berikutnya itu digelar di Boke. Kota di wilayah berbentuk. Sepak bola yang sering dianggap sekedar hiburan, sekarang justru jadi alat pemersatu bangsa yang paling efektif di masa itu di Pantai Gading itu. Dan begitulah, dari ruang ganti yang sederhana dan momen emosional di depan kamera, dunia itu menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar sepak bola pada situ. Masyarakat Pantai Gading yang sebelumnya itu terpecah oleh prasangka dan kebencian, ini kayak sekarang itu mulai melihat kemungkinan untuk hidup bersama. Drogba dan tim nasional itu tak hanya membawa tiket ke Piala Dunia saja, tapi mereka juga membawa harapan akan masa depan yang damai. Bayangin, satu gol di lapangan ini bisa berdampak lebih kuat dari 1000 pidato politikus ini. Dan sekarang perdamaian ini datang, yaitu ketika perdamaian persahabatan di timnas nasional digelar oleh Boke. Ini merupakan markas besar kelompok pemberontak. Ini bukan cuma soal pertandingan bola, ini kayak semacam deklarasi lah. Deklarasi damai tanpa kata-kata. Ribuan orang berkumpul di sana. Tidak ada tembakan, tidak ada bendera perang, yaitu hanya ada semangat yang sama untuk menyaksikan tim kebangsaan mereka bermain. Dan ya, hari itu Pantai Gading tidak lagi bicara utara atau selatan, tidak bicara agama atau suku, hanya satu warna, yaitu adalah oranye. Ya tentu, tidak semua masalah ini selesai seketika. Kalau kita lihat, konflik politik itu tetap ada. Proses rekonsiliasi itu masih panjang. Tapi momen-momen seperti inilah yang menjadi fondasi untuk melangkah ke arah yang lebih baik nantinya. Bahkan kalau kita lihat, di tahun 2010 saja, ketika Drogba itu masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh versi Time, itu bukan hanya karena skillnya di lapangan, enggak, tapi karena ia membuktikan bahwa suara seorang atlet itu bisa punya dampak yang luar biasa untuk perdamaian dunia. Kalau kita pikir-pikir, ini ada pelajaran yang penting di sini. Kadang yang kita butuhkan untuk menyatukan bangsa itu bukan debat di parlemen, enggak. Bukan cuma kekuatan militer, tapi sosok yang dipercaya oleh semua golongan. Di Pantai Gading itu adalah sepak bola. Kalau dilihat di tempat lain, ini mungkin bisa lewat musik, bisa lewat budaya, bahkan makanan. Intinya satu identitas kolektif yang lebih kuat dari perbedaan. Nah, kalau Indonesia bisa belajar dari sini nantinya. Mungkin kita bisa lebih menghargai kayak kekuatan simbolik dari persatuan dalam hal-hal kecil. Timnas Indonesia misalnya ya, ini juga sering jadi momen di mana semua orang itu bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, semua dukung dengan semangat yang sama. Gak kebayang kalau misalkan semangat itu bisa ditularkan ke isu-isu yang lebih serius. Dari konflik menjadi perdamaian. Kemudian gini, banyak orang itu masih menganggap sepak bola itu cuma hiburan semata. 90 menit lari-lari ngejar bola, teriak-teriak, lalu pulang. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sepak bola hari ini udah jauh lebih dari sekedar olahraga. Ini bisa jadi alat politik, alat diplomasi, bahkan alat propaganda yang luar biasa ampuh. Negara-negara di dunia ini sudah lama sadar bahwa sepak bola itu bisa membentuk persepsi publik, menyatukan bangsa, atau justru menyembunyikan masalah yang ada. Contohnya Argentina di tahun 1978. Dimana kalau kita lihat sejarahnya, pada saat itu sedang di bawah kediktatoran militer yang brutal sekali. Tapi ketika Argentina itu jadi tuan rumah dan keluar sebagai juara Piala Dunia, itu bersorak. Dunia ikut memuji dan sejenak semua lupa bahwa ratusan orang itu sedang menghilang karena diculik oleh rezim-rezim pada saat itu. Dan akhirnya sepak bola pada saat itu dipakai untuk mengecat ulang wajah pemerintah yang lagi berdarah-darah. Dikasih senyum, dikasih sorak-sorai supaya kelihatan lebih manusiawi. Atau kalau kita lihat Qatar di tahun 2022 kemarin, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia yang sangat kontroversial sekali. Negara kecil di Timur Tengah itu menghabiskan ratusan miliaran US dollar buat bikin stadion megah, sistem transportasi baru, dan infrastruktur besar-besaran. Tapi buat apa ya? Bukan semata-mata demi olahraga, enggak. Mereka ingin membuat narasi baru bahwa Qatar yang modern, terbuka, kuat, dan berpengaruh di mata dunia.
Ini bukan sekedar sepak bola saja, ini adalah soft power kelas dunia. Karena gini, ini sangat berdampak nanti kepada ekonomi. Ketika negara-negara itu sudah melihat Qatar ini negara modern, negara kuat, maka investor asing itu pasti mulai tertarik untuk investasi di sektor-sektor yang ada di Qatar ini, khususnya di sektor sport, olahraga. Itu pasti tertarik. Dan yang lebih menarik ya mengenai sepak bola ini, kadang kekuatan bola itu justru lebih didengar rakyat daripada pidato-pidato pemimpin negara. Coba kita bayangkan, di negara-negara dengan konflik tinggi, saat pemilu dianggap curang dan media tidak dipercaya lagi, satu-satunya hal yang masih bisa menyatukan rakyat ini justru adalah tim nasional yang sedang main. Dan disitulah para elit mulai paham. Kalau kita gak bisa bikin rakyat bersatu lewat ideologi, mungkin lewat sepak bola mereka bisa. Makanya pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sudah melihat sepak bola dengan cara yang sama? Apakah kita sadar betapa besar potensi sepak bola dalam menyentuh hati rakyat, membentuk citra negara, dan menyampaikan pesan-pesan politik secara halus tapi kuat? Atau jangan-jangan kita tuh masih sibuk memelihara konflik supporter antar kota dan lupa bahwa di negara-negara lain bola dipakai untuk membangun perdamaian. Ingat, sepak bola itu seperti pisau ya. Bisa dipakai buat masak, bisa juga dipakai buat melukai. Tergantung siapa yang megang dan buat tujuan apa. Ini sangat subjektif sekali. Dan sekarang, di tengah krisis kepercayaan terhadap elit-elit politik di banyak negara ini, termasuk Indonesia menurut saya, mungkin sudah waktunya kita belajar dari negara-negara yang tahu cara memasak dengan bola ini. Bukan yang malah memperkeruh suasana dengan bendera dan fanatisme buta ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengaruh sepak bola ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa, eksklusif.